Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ahmad Firdaus. Saya adalah mahasiswa Unimi dari program studi informatika. Di sini saya akan mengerjakan terkait untuk tugas ini ya, metode transportasi menggunakan metode FAM atau bisa dibilang metode Vogel Approximation Method ya. Nah, karena kemarin kita sudah mengerjakan terkait metode untuk yang ini ya, Northwest Corner, sama untuk metode yang least cost method gitu kan ya. Nah, kemarin tuh bisa dihasilkan terkait metode least cost itu kita mendapatkan total biaya itu 2.380, atau bisa dibilang nanti kalau dialokasikan ke biaya itu jadi 2.380.000. Nah, dan untuk Northwest Corner kemarin kita sudah dihitung ya, dan mendapatkan total biaya sekitar 2.580, atau kita nanti dialokasikan ke biaya itu jadi 2.580.000 ya. Nah, sekarang kita bakal mengerjakan terkait metode untuk yang Vogel Approximation ya. Nah, baik, pertama-tama untuk yang metode Vogel Approximation Method ini kita harus menselisihkan dulu bilangan terkecil dan bilangan satu tingkat yang dari bilangan terkecil tersebut. Nah, kita mulai saja dari yang barisnya dulu, yang pertama ini dulu ya. Nah, di sini kan ya, kita cari bilangan yang terkecilnya dulu. Nah, di sini kita lihat-lihat dulu ini. Nah, kita mendapatkan bilangan yang terkecil itu adalah 6 ya. Nah, lalu kita cari bilangan satu tingkat di atas 6, yaitu 8 ya. Baru nanti kita selisihkan gitu kan. Nah, 8 kurang 6 jadi 2. Nah, jadi untuk nilai penaltinya itu kita di sini isi 2. Nah, itu. Setelah itu untuk baris keduanya kita cari untuk bilangan yang paling kecilnya itu ada berapa, yaitu di sini kita menemukan 7 ya. Nah, 7 di sini nanti kita selisihkan pada satu bilangan tingkat atasnya itu 1, yaitu 9. Jadi 9 kurang 7, jadi selisihnya juga 2. Nah, untuk yang baris ketiga nih kita harus mencari juga, yaitu bilangan yang paling terkecil itu 5. Kita cari satu tingkatnya itu 9. Nah, jadi 9 kurang 5 itu adalah 4. Nah, itu baru yang barisnya. Sekarang kita cari yang dari kolomnya. Nah, dari yang kolomnya ini kita cari bilangan yang terkecilnya itu adalah 8 ya. Nah, kita selisihkan dengan bilangan satu tingkatnya itu 9, jadi 9 kurang 8 yaitu 1 ya. Nah, itu. Lalu untuk yang kolom keduanya ini kita cari yaitu bilangan yang terkecilnya 6, lalu bilangan satu tingkat di atasnya itu 9. Nah, jadi 9 kurang 6 yaitu 3 ya. Nah, selanjutnya untuk kolom yang selanjutnya itu kita cari bilangan terkecilnya itu 10, dan bilangan di satu tingkat di atasnya itu 13. Jadi 13 kurang 10 jadi 3 ya. Nah, selanjutnya untuk bilangan yang ini ya, kelompok yang keempat, kita cari yang paling kecilnya itu adalah 5, dan satu tingkat di atasnya itu adalah 7. Jadi 7 kurang 5 jadi 2. Nah, di sini sudah dihasilkan ya untuk bilangan-bilangan penaltinya dari setiap baris dan kolom ya. Nah, di sini. Jadi ada 2, 2, 4, 1, 3, 3, 2 ya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan bilangan penaltinya ini, nanti kita harus mencari bilangan penalti yang paling besar ya. Nah, bilangan penalti yang paling besar di sini itu adalah 4. Nah, kita cari di sini 4 ya. Nah, di sini 4. Nah, di sini untuk di baris yang ada penalti 4 itu paling besarnya itu kita cari bilangan yang terkecilnya dulu. Tuh kan. Nah, tadi 5. Nah, kita harus menghitung di baris ketiga dan kolom keempat, yaitu 5 karena bilangannya terkecil ya. Dan juga dari penaltinya paling terbesar. Nah, di sini kita hitung. Lalu di kolom ini tuh supply-nya itu ada 100, dan untuk demand-nya itu ada 80. Nah, di sini kita isi full aja ya. Biar langsung. Jadi di sini kita isi 80. Nah, jadi di sini akhirnya tuh
demand-nya itu bakal berkurang jadi 0 ya, karena tadi sudah terpenuhi. Dan untuk supply-nya nanti jadi berkurang jadi 20 ya, sisanya 20. Nah, karena demand-nya sudah terpenuhi ya, jadi untuk kolom yang sini sudah tidak bisa dihitung lagi ya, karena sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya karena kita tadi sudah menghitung untuk yang baris ketiga nih, dan untuk yang tadi sudah diperoleh itu kan ya, 80 demandnya 80, sisa supply-nya jadi 20. Nah, setelah itu kita hitung lagi dari baris kan ya, baris dan kolom ya, kita hitung lagi selisihnya ya. Tuh. Nah, kita cari bilangan yang terkecil tadi 6, dan bilangan satu tingkat di atasnya itu masih 8, jadi penaltinya masih 2 ya. Ini bilangan penaltinya masih 2. Nah, baris kedua kan ya, kita cari bilangan terkecilnya itu adalah 9. Bilangan terkecil itu adalah 9 karena memang untuk yang 7 tadi sudah terhasil ya, karena memang demand sudah terpenuhi. Jadi kita cari bilangan yang 9 itu, nah ini 9 karena bilangan kecil itu adalah 9, lalu kita bilangan satu tingkat itu adalah 12, jadi 12 kurang 9 ya, jadi ini adalah 3. Bilangan itu adalah 3. Nah, untuk baris yang ketiga ini adalah kita lihat juga ini, karena yang 5 nya tadi sudah terpenuhi ya, kita cari lagi. Untuk bilangan terkecil itu sekarang adalah 9, dan bilangan satu tingkat di atasnya itu sekarang itu adalah 14, jadi 14 kurang 9 yaitu 5 ya, 5. Jadi bilangan penaltinya untuk yang barisnya itu 2, 3, 5. Sekarang yang kolomnya kita cari juga yang kolom. Nah, bilangan yang terkecil itu masih 8. Untuk yang kolom keduanya itu satu tingkat di atasnya itu adalah 9, jadi masih 1 ya. Untuk yang kolom yang kedua itu adalah bilangannya itu 6, dan bilangan satu tingkat di atasnya itu 9, jadi 9 kurang 6 masih 3 ya, jadi masih 3. Nah, dan untuk yang kolom yang ketiga nih, nah bilangan terkecilnya masih 10, atau tingkat di atasnya masih 13, jadi 13 kurang 10 jadi masih 3. Nah, untuk kolom yang keempat nih karena memang sudah terpenuhi jadi sudah tidak bisa dihitung, jadi kita isi 0 saja. Nah, setelah kita melakukan selisih kembali ya, selisih bilangan penaltinya kembali. Nah, di sini kita cari lagi untuk bilangan yang terbesarnya ya. Nah, di sini bilangan terbesarnya itu adalah 5 ya, karena tadi 14 kurang 9 itu adalah 5 ya. Nah, jadi nilai terbesar penalti itu adalah 5. Nah, di sini kita kembali lagi ke baris yang 3 ya. Gudang 3 ini. Kita cari bilangan yang terkecil. Nah, di sini ada 9 ya, karena bilangan yang paling kecil itu kan ya, dibanding 14 sama 16. Nah, 9 ini dia membutuhkan demand-nya itu 90 ya, sedangkan supply-nya tuh kita tersisa 20. Jadi sini kita isi saja di sini 20 ya, kita habiskan saja supply-nya. Maka dari itu nanti demand-nya itu tersisa 70 ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk baris ketiga kolom kedua nih ya, dari untuk bilangannya 9 ini kita masukkan saja untuk supply itu 20, jadi sisa demand-nya itu adalah 70. Nah, di sini karena supply-nya sudah habis, kita isi saja jadi 0 ya. Nah, di sini kita isi saja jadi 0. Jadi nanti di sini kita tinggal arsir saja bahwa demand-nya sudah habis ya. Bukan demand-nya tapi supply-nya ya. Supply-nya itu sudah habis. Namun masih tersisa untuk demand-nya itu di sini 70. Maka untuk yang baris di sini kita arsir saja karena memang sudah habis ya supply-nya. Nah, di sini kita coret ya. Nah, karena supply sudah habis jadi kita arsir saja. Jadi di sini kita memperoleh untuk yang bilangan 9-nya itu mendapatkan supply 20 ya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan melakukan perselisihan lagi ya antara bilangan yang terkecil dengan satu tingkat di atasnya. Kita mulai lagi dari baris. Nah, untuk 8 dan 6 ya masih sama, jadi kita masih isi saja 2.
Nah, untuk 9, 12, dan 13 ya. Nah, untuk 12 kurangi 9 jadi masih sama, jadi masih 3. Nah, karena untuk ini ya, untuk baris yang ketiga tuh, gudang yang ketiga itu karena sudah terhasil, jadi sudah tidak bisa dihitung lagi. Kita isi saja 0. Sekarang kita pindah ke kolom. Nah, untuk 8 sama 9 kan masih sama ya. Jadi kita masih bilang penaltinya masih sama, jadi 1. Nah, ini sekarang ada perubahan ya di sini untuk kolomnya tuh. Nah, sekarang untuk bilangan terkecilnya dari kolom ini yaitu 6 dan 12 ya, karena tersisa tadi. Jadi 12 kurang 6, sekarang bilangan penalti itu adalah 6 karena 12 kurang 6 ya. Itu. Sekarang untuk baris sekarang untuk kolom ketiga ya. Nah, masih 13 dan 10 ya, jadi bilangan penaltinya masih 3. Untuk kolom keempat kita kosongkan saja karena memang sudah terpenuhi. Nah, kita sekarang lihat dulu untuk bilangan penaltinya yang paling besar itu yang mana. Ada di kolom ke-6 ya. Nah, di kolom ke-6. Jadi kita lihat dari kolom ke-6 dulu. Nah, dari sini, dari kolom ke-6 ini kita cari bilangan yang terkecilnya. Nah, bilangan yang terkecilnya di sini itu adalah ini ya, 6 ya. Bilangan terkecilnya adalah 6. Nah, 6 ini mempunyai sisa demand yaitu 70. Nah, sedangkan untuk supply-nya di sini masih ada 120, jadi kita alokasikan aja semuanya ya. Di sini jadi kita masukkan saja 70. Jadi demand-nya kita di sini isi 0. Lalu untuk supply-nya di sini jadi berkurang jadi 60 ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang ini ya, kolom kedua ini sudah terpenuhi demand-nya, sisanya 0. Maka dari itu kita arsir saja untuk yang ini karena memang sudah ini ya, sudah terpenuhi demand-nya. Nah, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk yang bagian ini ya, perselisihannya lagi. Nah, di sini masih ada tersisa 8, 10, 9 dan 13 ya. Nah, kita hitung saja ini 8 sama 10. Untuk bilangan penaltinya masih 2 ya. Jadi 10 kurang 8 itu 2. Nah, untuk 9 kurang 13 di sini ada perubahan jadi 4 ya, karena 13 kurang 9 itu adalah 4. Lalu untuk yang kolomnya ini, 8 kurang 9 yaitu adalah 1 ya, 1. Nah, selanjutnya untuk kolom yang ini ya, ketiga ini kan karena tersisa segini, 10 kurang 13 itu adalah 3. Nah, untuk kolom ini karena sudah terpenuhi kita isi aja 0, ini juga isi 0. Nah, sama juga untuk yang ini kita juga isi 0. Nah, di sini kita lihat dulu bilangan penalti yang paling besarnya apa. Nah, di sini karena sudah ada tersedia itu udah 4 ya, berarti di baris keempat ya. Kita cari untuk yang nilainya paling kecil itu adalah 9 ya. Nah, 9 ini kan dibanding sama 13 jadi lebih kecil 9 ya. Nah, 9 ini memiliki demand yaitu 70 dan untuk supply-nya ini masih ada 80, jadi kita masukkan aja semuanya ya. Kita isi 0, ini kita kalikan 70, maka untuk supply-nya di sini berkurang menjadi 10 ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, baik, karena untuk yang demand-nya ini ya, kolom pertama ini sudah terpenuhi ya, maka dari itu kita arsir saja untuk yang bagian ini. Kita arsir ke hitam ya. Nah, setelah itu kita karena memang untuk yang tersisa itu hanya kolom yang ini ya, kolom ketiga ini. Nah, di sini masih ada demand yaitu 60. Sedangkan untuk supply-nya ini kan sisanya itu adalah 50 sama 10 ya. Jadi sudah pas ya. Di sini kita masukkan saja 50 dan untuk yang supply ini kita masukkan aja 10 ya. Maka dari itu Nah,
Di sini sudah diperoleh untuk ininya ya, akan kita jumlahkan itu. Kita jumlahkan semuanya. Bentar. Nah, yaitu 70 kali 9 dan 70 kali 6, 50 kali 10 ya. 10 kali 1 kali 13 dan juga 80 kali 5 ya. Nah, ini akan kita hitung nantinya. Nah, nanti kita bisa hitung aja untuk jumlahnya itu. Kita hitung ya. Nah, jadi untuk hasil penjumlahan untuk metode Vogel approximation atau metode FAM ya, kita mendapatkan total biaya itu sekitar 2.260, atau kita alokasikan ke biaya itu menjadi 2.260 ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan melakukan analisis perbandingan terkait semua metodenya ya, yang tadi sudah kita kerjakan. Nah, dari yang pertama dulu, dari Northwest Corner dulu ya. Nah, di sini untuk Northwest Corner kan karena memang memiliki biaya yang paling besar ya, gitu kan ya. Biaya yang paling besar karena memang untuk alokasi yang dilakukan itu dimulai dari sudut kiri atas gitu loh. Sudut kiri atas ke sudut kiri sudut kanan pojok kanan bawah gitu kan ya. Nah, itu tuh tanpa penuh timbangan gitu loh untuk biaya transportasinya gitu. Maka itu bisa dibilang untuk yang Northwest Corner ini kurang optimal gitu kan ya, karena memang biayanya itu terlalu besar gitu kan ya dibanding yang metode yang lain. Nah, kita untuk perbandingan selanjutnya itu adalah untuk yang least cost method gitu kan ya. Nah, untuk yang least cost method ini itu adalah menghasilkan biaya yang lebih rendah dibandingkan yang Northwest Corner seperti itu, karena ya memang dia tuh memilih jalur dengan biaya yang paling sedikit, itu biaya yang paling terkecil gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita bandingkan dengan ini ya, metode Vogel gitu ya. Nah, kalau metode Vogel ini gitu kan ya, metode Vogel ini menghasilkan biaya yang paling kecil karena emang selain apa sih mempertimbangkan biaya terkecilnya gitu kan ya, metode ini juga menggunakan nilai penalti gitu kan ya, pakai menggunakan nilai penalti. Jadi selisih dua biaya terkecil yang tadi gitu yang sudah kita hitung, sehingga nanti alokasinya tuh menjadi lebih efisien gitu kan ya. Jadi kalau mau diperbandingkan gitu kan ya, dari ketiga metode ini metode mana yang lebih optimal, jadi sebenarnya tuh metode yang paling optimal itu adalah metode FAM ini ya, metode Vogel, karena memang metode Vogel ini mengambil ini ya total biaya yang paling kecil atau paling hemat lah gitu kan ya, sehingga nanti untuk metode transportasinya itu jadi lebih optimal dibandingkan menggunakan metode Northwest sama metode least cost gitu. Jadi seperti itu. Nah, baik, mungkin itulah penjelasan terkait penggunaan metode Vogel ya. Jadi memang untuk kesimpulan dari penggunaan metode ini, metode yang paling optimal itu adalah metode FAM ya, atau metode Vogel gitu kan, karena memang menggunakan total biaya yang lebih hemat dibandingkan metode-metode yang lain seperti Northwest sama least cost gitu kan ya. Nah, mungkin cukup sekian terkait penjelasan penggunaan metode Vogel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Muhammad Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.